banyak tangan nih di BPTI, khususnya untuk satu server digunakan oleh beberapa pengembang. Nah, itu kan rencananya mau dipecah, itu kah? Nah, itu mau di tahun depan apa tahun ini ya? Mm-mm. Iya kan kemarin kita diskusinya kepemilikan layanan ini milik siapa antara BP3 dan Pusplasnas kan? Sorry, BPTI dan Pusplasnas, betul tidak? Kan ingin memisahkan domain itu kan? Iya. Ya saya sih simple, identifikasi aja layanan mana yang mau dikeluarkan dari yang kondisi sekarang. Paham nggak? Ini server kan banyak layanan nih. Dibikin environment barunya ya tinggal dikeluarin aja. Bikin environment baru untuk khusus misalkan entah Pusplasnas atau untuk BPTI. Mau nggak mau daripada sekarang kan lebih simpel itu daripada teman-teman. Saya nggak tahu lebih mudah mana mengelompokkan itu keluar Hmm. atau ngulang dari awal mapping. Lebih kalau lihat ininya dari segi jumlah, mending yang Puspresnas dibuatin project baru, karena kan cuma SIMT doang ya. Kalau yang BPT kan banyak banget ya, itu Nah itu urusan internal tuh. silakan. Maksudnya kalau untuk penggunaan server ini kan posisinya jadi ada satu server yang dipakai untuk beberapa vendor dan ada beberapa server yang dipakai oleh satu vendor. Nah ini sebenarnya kita mau rapikan bertahapnya Ya. mapping. Nah sekarang saya balik nih tanyanya. Ada nggak satu vendor yang handle dua-duanya? Banyak. Nah itu. Itu yang repot. Kecuali memang vendor itu dua-duanya dikontrak satu sama lain. Nah dulunya kan kalau Panjang di historinya. enggak ya kalau di Puspresnas ini kan sebenarnya untuk mapping servernya ini kan kita ngikut yang di on-prem dulu ya. Di on-prem mappingnya kayak gimana lalu dibawa ke GCP seperti itu. Nah, di on-prem kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mappingnya per jenjang. Jadi Dikti megang aplikasi apa Dikti itu dikasih satu paket servernya lah. Beberapa server itu udah itu buat Dikti semua, siapapun vendornya. Nah, dan waktu itu vendor kita nggak ada yang irisan. Jadi ya kalau yang vendor yang di SMA SMA, yang di SMP SMP. Nah, sekarang semenjak jalan seiring berjalannya waktu udah mulai irisan nih. Jadi ada vendor yang didikti tapi juga ngehandle lomba di SMA juga dan sebagainya. Nah, ini akhirnya agak jadi berantakannya di situ. Saya sih simple ya. Yang dikelola BPTI jenjang mana aja? Semua. Sampai Dikti. Iya semuanya. Kalau Pusplasnas, Kalau Postprocess kan cuman SIMT itu aja. SIMT. Ya. Sekarang vendornya under kontrak siapa? Kalau yang SIMT pengembang aplikasinya beda sendiri, nggak ikut sama yang lain. Nah, kalau kondisi sekarang, Gimana ya? Ini sebenarnya 30 SKS harusnya. enggak, kondisi Gini. sekarang. Sebenarnya semua perolehan itu harusnya dicatatkan sebagai asetnya milik Puspresnas. Harusnya tuh kan panjang kan? Ya, gini, perolehannya itu kan dulu Puspresnas belum ada BPTI. Nah, perolehannya itu dulu menggunakan anggarannya Puspresnas. Harusnya itu kan masuk ke aset masuk, aset keluar gitu ya. Transfer masuk, transfer keluar. Di mana itu dihibahkan jadinya punya BPTI. Nah, walaupun ATB-nya dicatatnya sebagai milik Puspresnas. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya ini punya siapa? Nah, perolehan itu punya Puspresnas, tapi si penggunanya adalah BPTI. Nah, Puspresnas ini sekarang sudah lagi tidak menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Jadi vendornya itu sekarang berhubungannya dengan BPTI. Nah, kita mau pilah-pilah nih, vendor mana yang mengerjakan. Kalau dihitung di kita pakai mappingnya jenjang agak sulit. Tapi kalau pakai mappingnya cluster antara antara sains, seni budaya dengan olahraga itu agak mudah gitu. Nah, kalau nanti kata Kang Andri, itu nanti kita pindahkan jadi ke BPTI. Jangan, akan terjadi huru hara. Ya kan?
bahkan nanti tetesan darah gitu. Karena orang udah taunya SMA Pusat Prestasi Nasional, OSN. Kalau itu diubah domainnya, rame lagi kita. Ya kan? Dan belum tentu BPTI masih situ. Nah, lu kan bingung kan. Jadi sementara kalau menurut saya untuk domain jangan dulu diubah-ubah nih Kang Andri. Nah, sebelum panjang kali lebar, BMU ini punya siapa? BMN-nya Ah, harusnya Puspesnas. simple. BPTI usernya aja dari Puspresnas. Aman, berarti saya kembalikan ke Mas Yes. Angga. Silakan Mas. Kalau saya simple, BMN ini punya siapa? Contoh BP3 dengan Pusmendik ya Mas Arief, tolong saya koreksi. Aplikasi secara keseluruhan Pusmendik kan? Nih Mas Fajar, saya kasih contoh nih BP3. Kasusnya sama, asetnya milik Pusmendik, tapi BP3 sebagai user. Ya, ini kalau saya baca dari sisi ini berarti usernya BPTI. Tapi risikonya BPTI tidak boleh melakukan kontrak untuk akses ke servernya Puspresnas karena secara aset itu punya Puspresnas. Berarti saya pulang nggak diundang ya? Iya. Bukan, makanya harus dipastikan dulu. Karena kalau nanti kita mau klasterisasi berdasarkan vendor sama ini BMN yang nggak jelas, jadi chaos. Betul. Kita coba selesaikan secara adat dulu ya. Urusan rumah tangga kami ini ya Mas. Ya, udah tahu ceritanya lah. Kalau mau ya memposisikan sebagai user, tetap datang, mau BP3 tetap datang kok. Saya butuh ini, tapi requestnya kemana? Ke Puspresnas. Vendornya di bawah kontrol siapa? Puspresnas, orang punya servernya punya Puspresnas kok. Ya udah. Ya tinggal di internalnya mau dibuat garis merah mau kemana, ke kiri, ke kanan atau kemana, terserah. Yes. Ada lagi? Ya udah, kasih. Ya, terima kasih Mas Fajar. Lanjut ya ke Dikti, Mas Yunus, silakan. Baik, terima kasih. Izin Mas Ferry, Mas Andi, Bapak Ibu semuanya, Pak Aris, mohon maaf sebetulnya saya tadi terlambat datangnya karena dari kantor langsung ke sini. Motor. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin saya mewakili dari sesi Dikti-Ristek terkait dengan mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan dari pembahasan pimpinan sampai ke teman-teman, apalagi tadi sedikit mendengar terkait dengan kasus ada kekhawatiran kita terkait dengan serangan ransomware gitu. Itu mungkin terjadi juga, izin Mas Andi, di tempat kami juga yang saat ini mungkin terus-terusan monitoring karena database PDDikti yang sama-sama kita tahu menggunakan base Java Windows. Dan itu juga menjadi salah satu challenge kita, terutama di bagian bidang bidatin PDDikti. Dan saat ini mungkin kita skala prioritas kita adalah terkait dengan penanganan keamanan dengan backup system secara daily kalau untuk database PDDikti. Nah ini juga mungkin saya juga ini nanti ingin tahu mekanisme koordinasi dengan Pusdatin terkait dengan kalau nggak salah waktu dulu tuh rapat dengan Bu Juris ya dan Bu Sekjen untuk backup itu akan dilaksanakan oleh Pusdatin secara terpusat. Nah nanti ini mekanisme seperti apa, terus kapan akan dilakukannya, dan mungkin kalau kita melihat resource yang ada di kita, kalau sifatnya daily untuk 4 server kita. Jadi kita itu menerapkan ada 2 mekanisme nih Mas Andri. Satu mekanisme backup mirroring dan yang kedua backup incremental. Nah kalau backup incremental ini di backup secara daily kalau untuk DB karena DB-nya sendiri memiliki kapasitas yang sangat besar untuk di PDDikti ini. Jadi
kami mungkin untuk jangka pendek masih bisa nih Mas Andi. Tapi untuk jangka panjang kayaknya kita juga, karena untuk proses pengadaan di tempat kami memang untuk pengadaan server storage dan sebagainya ini kan ada pembatasan dan ada clearance dari Pusdatin. Nah kalau terkait masalah ini nanti solusinya seperti apa. Terus yang kedua, ada beberapa sistem aplikasi yang dari PDNS ini dimigrasi ke tempat kami. Nah ini mungkin Mas Andi juga sudah mengetahui, bahkan pernah ikut meeting ya dengan teman-teman dari direktorat lain. Nah ini ada beberapa terutama dari Belmawa. Saya bilang kita tidak bisa, ini saya rapat dengan Mas David dan Mas Nova. Jadi kita belum bisa memutuskan kalau tidak sesuai dengan arahan Pusdatin. Dalam hal ini saya juga sampaikan ke teman-teman direktorat, tolong berkoordinasi dulu dengan Pusdatin. Jadi kita tidak bisa memotong kompas semata-mata dari direktorat ini mengajukan langsung kita eksekusi, tapi tetap secara prosedur itu ke Pusdatin dulu, seperti kemarin Mas Andi ya yang KLB itu. Jadi nanti dari KLB sudah menyarankan untuk di sesi Jen, baru kita bisa eksekusi. Seperti itu sih mekanisme yang kami sampaikan. Dan itu juga mungkin karena beberapa aplikasi ketika dilakukan greybox itu memang banyak yang nggak lolos tes security-nya gitu. Dan kemarin saya tanya ke pengembang sistemnya, waktu pas di PDN ada seleksi ataupun ada dilakukan prosedur pentest untuk keamanannya enggak, ternyata enggak gitu. Nah ini mungkin kedepannya mungkin jadi perhatian kita semua sih sebetulnya, termasuk kami juga gitu kan. Dan ini juga saya terima kasih ke Pusdatin selama ini dengan adanya EduCert. Ini saya sangat terbantu juga Pak, karena beberapa dari sekian ratus domain ataupun pengelolaan aplikasi di Dikti, khususnya di Sesdijen, ada beberapa yang memang di luar monitoring kami gitu Mas Andri. Kayak contoh pengelolaan aplikasi yang dikelola oleh Dirjen lain. Nah saya dapat informasi dan itu juga kita melakukan tindakan preventif maupun tindakan reaktif yang dilakukan oleh teman-teman. Hanya saja mungkin ini menjadi perhatian kita semua, dan saya juga jangan sampai ini lelah gitu Pusdatin untuk memberikan bantuan ke kami, karena banyak aplikasi yang mengelola saya dengan Mas Tio berdua untuk di data center itu sendiri. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan hasil pentest yang dilakukan oleh EduCert, dan ini juga mungkin nanti bisa berkomunikasi lebih intens lagi kepada kami terkait dengan celah-celah ataupun bugs yang ada di lingkungan tempat kami bekerja. Nah itu mungkin beberapa. Terus yang kedua terkait dengan ini sebetulnya nanti ya dengan ini eliteri ya pembahasannya. Ini belum ya Mas Andi ya kalau terkait dengan ke daerah. Nanti aja ya kalau itu ya. Ya. Oh, ya udah. Jadi di Kedaireka itu ada beberapa klaster. Kemarin kita untuk klaster Kedaireka yang production kebetulan belum di upgrade ya Mas Andri ya untuk Kurbernetnya ini. Nah tapi begitu. Oh nggak apa-apa deh, nanti aja kalau gitu ya. Kalau gitu ya. Nah ini mungkin mohon progresnya nih dari Eliteri, karena dari sisi production ini saya dapat informasi dari PIC-nya ini sistemnya itu lagi betul-betul digunakan gitu. Itu aja sih Mas Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas infonya Pak Yunus. Jadi kalau yang di production Pak Yunus, kan kemarin kan kita sudah coba di staging ya Pak ya. Nah itu kemarin saya coba make share ke tim teknis saya, sebenarnya kalau yang di staging sudah di upgrade, kemarin yang di production tuh juga otomatis sudah di upgrade seperti itu Pak Yunus. Nah cuman coba nanti saya make share lagi ya Pak Yunus ya terkait yang di production, karena kemarin saya coba confirm dari tim teknis saya harusnya sudah auto upgrade juga kayak gitu Pak Yunus. Nah terus sama ini Pak Yunus terkait yang
staging ke Dereka, Pak Yunus, izin saya mau laporan juga. Jadi kan kemarin kita udah sempat buatkan load balancer juga ya Pak Yunus ya, dari 2 aplikasi yang back office sama satu lagi itu udah ke pointing di load balancer yang sekarang udah di provision. Cuman permasalahannya pas kemarin kita mau make sure kemastrian terkait IP publiknya itu kita segera disable, itu masih ketahan Pak Yunus. Kemarin sih reasonnya karena mereka bilang kalau akses ke ke resource-nya itu butuh VPN. Nah kemarin kita udah sempat buatkan VPN dan juga kemarin sempat ada isu dan kita perlu troubleshoot Pak. Cuman kita kasih workaround-nya itu kita pakai IAP kayak gitu Pak Yunus. Cuman kemarin belum ada balasan lagi dari Pak Riannya gitu Pak Yunus. Sebenarnya concernnya biar kita segera delete yang IP publiknya itu sih Pak Yunus. Karena akan jadi vulnerability terus ke depannya Pak dari sisi sisi yang monitoringnya seperti itu Pak. Izin langsung ini tanggapi Mas Andi ya. Ya Bu, kalau untuk terkait dengan IP public, kalau menurut saya sih mendingan langsung disable aja sih Bu. Oke. Start hari ini mungkin langsung kita disable approve ya Pak Yunus ya? Ya siap. Ya, oke. Makasih Pak Yunus. Karena kalau kita nunggu pengembang, dia nggak mungkin ini istilahnya tuh benar-benar cepat untuk melakukan peralihan nantinya Bu. Iya, iya, paham. Ya, makasih Pak Yunus. Ya. Sama Bu. Mas Taka, tadi WA yang saya kirim bisa nggak di-share? Pak Badau atau siapa? Ini terkait backup, ini baru desain doang Mas Yunus. Ini juga masih nunggu approval anggaran tapi. Oke, kita agak keluar sedikit gak apa-apa ya Mbak Diva ya. Jadi ini kita ngebahas backup di sisi kami rencananya kita implementasikan. Jadi teman-teman izin sampai sekarang kita belum bisa mengajukan DRC. Kalau DRC kan harusnya kita hot site ya teman-teman ya. Bukan hot site lah, warm site lah bisa dikatakan. Jadi live productionnya bisa kita aktifkan di DRC. Cuman sampai per kemarin itu Kominfo belum blessing ngasih kita untuk konsep untuk DRC. Nah khusus kasusnya Mas Yunus, kita gini Mas Yunus, kalau di Ciputat itu yang kita abaikan dulu deh. Kalau yang di PDN itu kita ada 2 layer Mas. Jadi kalau yang di production itu akan replika ke PDN S2, lalu akan full backup ke PDN S3. Tapi retensinya itu 7 hari dari yang PDN S2 ke PDN S3. Jadi incremental dulu, seperti yang PD Dikti lakukan. Hari ke-7 sudah full backup, baru ditarik ke Batam. Ini pun kita mau terapkan di on-prem. Nah kebetulan kita adanya khusus yang replika itu adanya posisinya ada di Ciputat. Nah, saya nggak tahu, kalau Mas Yunus kan sudah punya incremental nih. Alangkah baiknya yang dilempar ke kita, nanti kita ada call site kita yang di Duren 3, itu full backupnya. Itu call site kita. Jadi logikanya ini sama Ciputat incremental dulu, hari ke-7 kita akan lempar ke Duren 3 full backup. Nah ada alangkah baiknya juga, yang tadi PD Dikti kan sudah ada incrementalnya nih. Hasil full backupnya itu kita akan tarik ke Duren 3. Jadi khusus yang Duren 3 itu yang benar-benar khusus full backupnya. Bila terjadi permasalahan, nah ini permasalahan misalkan di incrementalnya di backupnya juga bermasalah, ya mau nggak mau kita resiko hilang datanya 7 hari karena ini layer 3. Kita berharap hasil backupnya dari hasil yang incremental kalau kita mau live. Cuman kan kita menjaga-jaga kayak kemarin nih PDN warm backupnya juga masalah, call set-nya juga masalah, ya mau nggak mau kita harus terima. Nah permasalahannya di kami posisi warm backup kita, istilahnya bukan warm backup malah, karena posisinya kita nggak ada resource untuk mengaktifkan hasil backupnya, karena keterbatasan resource. Kalau ada masalah nih Mas, ya kita nggak tahu ya, misalkan nih MZ down gitu,
kita memiliki full backup. Satu-satunya resource yang kita miliki saat ini adalah di PDN. Itu kita akan go live-kannya di PDN. Karena kita nggak ada resource nih. Jadi benar-benar ini cuma file backup doang nih, Mas. Kita nggak punya resource untuk melakukan aktivasi, merestore dan mengaktifkan layanan karena kondisi sekarang. Nah, jadi kalau misalkan diizinkan, hasil incrementalnya dari layanan PD Dikti, itu kita tarik full backup ke Duren 3. Tapi kalau misalkan, oh saya mau juga incremental, silakan. Sesama kita pakai basisnya Vim ya Mas ya. Kita ada Vim, PD Dikti ada Vim, silakan lakukan incremental dulu di Ciputat. Nanti dari Ciputat akan kita lempar full backupnya per 7 hari ke Duren 3. Jadi kita ada 2 layer backup. Nah sayangnya kita berharap backup yang Ciputat juga harusnya beda lokasi. Karena kita khawatir kalau data centernya Ciputat down, berarti kita hanya ngandelin yang cold site. Nah, itu kan bedanya 7 hari gapnya, gap datanya. Nah itu yang jadi ada resiko ini yang kita harus pikirkan juga. Tapi kondisi sekarang seperti ini. Nah apakah ini menjawab kebutuhan PD Dikti? Saya kurang tahu. Konsep kita seperti ini. Ada tanggapan Mas Yunus? Monggo. Ya, izin Mas Andri, mungkin yang ini sedikit bertanya juga, kalau yang di Duren 3 itu PDMS juga? Yang di Duren 3 itu? Bukan PDN milik kita sewa rak. Oh, jadi sewa. Tapi nunggu anggaran keluar. Oke. Kita akan mungkin- menempatkan perangkat di sana. Baik. Izin Mas Andri mungkin langsung menanggapi, kalau terkait dengan predikti kemarin itu sesuai dengan retensinya itu, kita itu paling di 1 hari, nggak bisa sampai 7 hari. Incremental. Iya. Incremental. Kalau yang 7 Ah. hari itu full. Jadi incremental sampai 7 hari, blok kita full backup pindahin Oke. ke Duren 3. Ya. Yang sekarang daily di kami itu yang di Ciputat. Seperti Mas, 24 jam per hari. Incremental. Kita buat jaga-jaga 7 hari lempar ke call site. Nah, yang di call site ini kita bisa juga silakan Satker bawa device untuk tarik datanya. Buat jaga-jaga. Tapi tidak boleh naruh attach device di incremental. Karena yang boleh diakses hanya yang di call site, silakan diambil. Misalkan teman-teman bawa hard disk nih, oh saya baru full backup berhasil 7 hari yang lalu, silakan di copy. Tapi kalau incrementalnya tetap di kami. Karena itu kan tiap hari akan terus bergerak ya. Nah jadi makanya saya bilang point of view-nya kita harus sama-sama nih. Kalau kita mau mempertahankan latensinya 1 hari, itu kita mainnya yang di Ciputat atau di tempatnya Mas Yunus sekarang. Itu pakai daily dia backupnya. Tapi kita jaga-jaga juga, kita harus full backup kirim juga ke call site. Nah call site itu nggak mungkin Mas per hari, karena nggak mungkin dia ada synchronize langsung ke posisinya di, dia sistemnya hanya copy data full backup langsung larikan ke Duren 3. Atau ada opsi kedua, kita pakai yang namanya DB backup. Jadi database backup yang kita tarik. Nah ini sekarang opsi. Karena kita akan perlakukan itu juga di data pendidikan kita yang di Ciputat. Dia akan berbeda perlakuannya, nggak kita tarik di on-prem, tapi di site Ciputat, tapi kita lempar ke Duren 3, tapi bisa saja itu incremental. Karena itu prosesnya berbeda dengan VM-VM lain yang berjalan sekarang. Tapi dia konsepnya adalah DB backup, jadi database-nya yang ke backup, tidak bersama aplikasi-aplikasinya. Nah itu opsi yang ada kita saat ini. Tapi kalau berharap bisa nggak restore, go live sekarang, kita nggak punya resource. Yang kita tawarkan adalah sekarang kita hanya bisa menyediakan backup environment. Mau go live, ya monggo di PDN. Kecuali ada kebijakan, silakan Kementerian belanja besar-besaran, ya sekalian aja kita bikin DRC 1:1 permajaan hardware, tidur nyenyak Mas. Iya silakan. Maaf nih Mas Yusuf minta OTP nih sebentar. Tadi suruh nggak mau, bilang udah. Baik gini Mas Yusuf, Mas Yunus. Ini Mas Yusuf nih gara-garanya OTP. Jadi
melalui mekanisme rakor SPBE kemarin dan surat edaran dari Kominfo bahwa ranah kami hanya bisa menyediakan backup. Kasih tugasnya backup tok. Tidak untuk restore. Nah ini, padahal yang dibutuhkan teman-teman saya yakin pasti backup and restore kan. Masih cuma backup doang nih, layanan saya gimana bisa up gitu loh. Tapi memang itulah kebijakan. Jadi dari sisi kebijakan ini kita ambil tadi yang disampaikan Mas Andri, kita menawarkan bentuk backup yang sudah kita diskusikan dengan banyak pihak dalam hal ini adalah pemilik teknologinya. Jadi prinsipnya kita undang, nih gimana dengan posisi backup yang ada di Pusdatin, yang dikelola Pusdatin. Akhirnya keluarlah tadi menu backup kita. Nah, mensiasatinya gimana? Kalau perlu restore, ya kita harus berkoordinasi dengan Kominfo dalam hal ini adalah PDNS, pengelola PDNS. Bisa nggak kalau suatu saat kita butuh restore cepat? Kalau mereka bilang katakan bisa, katakanlah mereka pasti punya estimasi waktu, katakanlah bisa 2 kali 24 jam. Berarti ya bayangan kita ketika kita ingin merestore kita butuh 2 kali 24 jam untuk bisa live. Itu yang harus kita sepakati dengan pengelola PDNS tentunya. Kalau nanti teman-teman dari Dikti butuh yang 1 hari, ya silakan disampaikan di rakor SPBE. Misalkan pihak PDNS nggak bisa, ya kita bisa punya public cloud. Kalau memang itu pilihan ya, untuk restore poinnya. Karena apa? Saat ini kita nggak punya tusi itu gitu loh, hanya punya tusinya backup. Namun kita coba mencari beberapa alternatif penyesuaian kebutuhan ini dengan seperti apa. Kita sampaikan juga ke pimpinan bahwa di Kedareka ini nggak bisa Bu 2 kali 24 jam. 1 kali 24 jam udah paling lama. Kalau perlu 3 jam hidup. Ini disampaikan saja. Biar nanti kebijakan yang mengambil keputusan. Karena apa? Kembali lagi, kalau kita menggunakan pointing ke GCP atau public cloud, ini sangat cepat ya Mbak Diva ya. Karena request resource-nya itu hanya beberapa menit. Ketika kita request, mereka up. Restore point ditaruh, hidup di sana. Ini sangat cepat. Dan Mas Andri juga sudah menyediakan nih Mas Andri ya, link dari Ciputat ke GCP langsung. Jadi itu memang dedicated link ya Mas Andri ya. Intinya kita perlu cepat untuk bisa melempar baik itu aplikasi maupun datanya. Sehingga kebijakan ini harus diambil berdasarkan ke pimpinan. Jadi saya juga nggak bisa bilang nanti dilempar ke GCP, belum tentu. Kalau mereka nggak setuju, nggak bisa juga. Tapi kebutuhannya di tempat Mas Yunus ini disampaikan. Seperti apa sih Kedareka itu? Sengeri apakah Kedareka ketika mati misalkan 3 hari, 2 hari, 1 hari. Sehingga pimpinan juga tahu bahwa oh sekritikal itukah. Sehingga akan diambil kebijakan yang sesuai tentunya. Jadi memang untuk restore point kita belum punya tusi. Sehingga ayo kita sama-sama pikirkan. Ada di GCP. Satu-satunya yang bisa dipercepat kan di GCP aja kan. Mereka yang penting di order jadi gitu loh. PDN ya kita koordinasi. Jadi resource itu yang kita bisa ajukan ke pimpinan. Kita cuma punya dua pilihan gitu loh. Kalau di on-prem udah nggak bisa. Karena on-prem harus belanja dulu ya kan. Bikin KAK dulu, HPS dulu, belanja dulu. Baru e-katalog. Dikirimnya 3 bulan lagi gitu loh. Baru bisa hidup tuh si infrastruktur. Jadi pilihannya hanya 2 dalam artian ini, yaitu PDN atau GCP yang kita punya sekarang. Mungkin itu ya buat Mas Yunus. Jadi kita bicara-bicara aja seputar itu. Jadi nggak usah kemana-mana sehingga kita fokus akan di restore point di mana nih. Kedareka ketika terjadi permasalahan di PDN. Itu aja sih. Ya, jadi udah dapat gambarannya Mas Yunus. Tapi kalau terkait dengan public cloud, tolong dipelajari PDP. Jadi perlindungan data pribadi. Jadi kita udah ada klasifikasi data. Kalau data yang terkait dengan pribadi ini kemarin kita dapat sentilan dari Kominfo harusnya tidak boleh di public cloud. Cuman saya nggak tahu regulasinya ke depan gimana ya. Jadi ada sih parameternya lah. Jadi kalau klasifikasi rahasia dan sangat rahasia tidak diperkenankan di public cloud. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Gitu Mas Yunus. Jadi
ini yang bisa kami tawarkan, tapi untuk poin yang di Duren 3 kita juga masih nunggu persetujuan dari pimpinan kami. Konsepnya ini kalau berhasil, terus kita susun budget, mudah-mudahan tahun ini masih sempat ngejar, kalau enggak ya tahun depan. Tapi sambil menunggu ini berjalan, ya kita coba lakukan backup secara mandiri dulu dengan konsep yang sekarang ada dulu. Itu Mas Yunus. Mungkin satu lagi Mas Santi, kalau perlu kalau boleh tahu kapasitas yang dilanggan itu berapa tera ya yang di Duren 3 itu? Jadi kita kan sekarang punya sekitar berapa Mas Sutrio, 1,6 penta ya Mas Sutrio? Berapa penta di Ciputat? Total 1,3 penta. Tapi itu baru VM-VM yang di Ciputat. Jadi kalau kita mau replika copy semua ke sana, gabung sama yang punya PDNS, nanti sama satker yang di luar zona Ciputat dan PDN, itu bisa 3 kali lipatnya. Berarti sekitar 4 penta yang kita akan request. Nanti kita akan sizing, termasuk nanti kita hitung punya data PDDikti plus sama punya data Dapo Dasmen sama punyanya data pendidikan di Pusdatin, itu akan kita sizing juga. Tapi konsepnya mungkin kalau data bukan VM tapi kita lempar yang namanya backup DB. Jadi database yang di backup. Tapi kalau misalkan ada opsi teman-teman mau ngelempar incremental, ya kita harus memperkuat interkoneksi antara Ciputat sama yang Senayan tuh Mas. Karena kan nanti kalau incrementalnya dipindahin ke VIM yang Ciputat, database kita, itu kan sinkronisnya harus lumayan kencang tuh. Pada saat awalnya kan pasti ngambil full backup dulu, baru sisanya nanti incremental. Nah itu yang nanti kita harus pastikan bersama. Kalau memang konsepnya nanti kita mau incrementalkan di Ciputat, ya berarti kan yang proses incremental yang ada di PDDikti harus mau dua-duanya juga silakan jalan. Tapi kalau opsinya mau ada 2 lagi yang di Duren 3, kita ambil full backupnya dari tempatnya Mas Yunus per 7 hari, atau kita ngambil dari hasil incremental kita yang di Ciputat. Dengan catatan incrementalnya tercatat di Ciputat. Atau bisa juga mungkin kita tarik langsung nih Mas. Dari interkoneksi dari sistem backupnya PDDikti tarik langsung ke Duren 3. Itu banyak opsi sih. Nanti itu yang kita harus pelajarin sih pelan-pelan. Cuman kita fokusnya ke situ dulu. Kalau lebih bermudah sih kita nanti coba memikirkan, Mas Oji, memungkinkan nggak dari PDDikti kita tarik langsung ke Duren 3? Dari MZ. Nah, itu kan nggak perlu lewat Senayan, Ciputat, baru ke Duren 3. Maksudnya dedicated link sendiri tuh, kita tarik. Jadi kalau kita bisa langsung injek ke sistem backupnya Mas Yunus, terus kita lempar filenya ke Duren 3 jauh lebih efektif dan efisien sih. Seperti. Betul. Iya. Betul. Nah itu nanti konsepnya akan berubah banyak nih karena backup jaringan kita, network kita. Karena memang yang pemikiran utama saya adalah yang data pendidikan. Karena kemarin terjadi ransomware yang digoreng habis itu data pendidikan Mas. Karena nyawanya semua layanan Kemendikbud itu ya data pendidikan, data PDDikti, Dapodasmen, Dapodik dan semuanya. Tanpa itu ya nggak berarti layanan kita. Makanya kita konsepnya sekarang nyelamatin database dulu deh. Seperti itu. Pusmendikbud ngambilnya dari NISN, database-nya data Dapodik kan semuanya. OSN pun begitu, semuanya sama. Jadi kalau semuanya OSN data kita mati, semua layanan juga nggak akan jalan. Itu aja sih. Itu Mas Yunus. Ada titipan juga yang sepada itu gimana di Mas Andri? Terakhir saya rapat kemarin sama timnya Mas Agus dan kawan-kawan. Nah kemarin itu ngebahas terkait dengan satu VM API yang dipakai yang ada di AWS. Saya kira satu sistem penuh yang di AWS, ternyata API-nya doang Mas yang di AWS. Dan itu ternyata speknya jauh lebih kecil dibanding yang di on-prem. Jadi ya kemarin saya minta bantuan Bang Edi, tolong bikinkan satu lagi VM, itu akan ditarik, jadi AWS akan di-close, semuanya full pakai on-prem. Karena yang dilempar di AWS itu hanya API-nya aja sih.
Gitu sih. Udah clear sih Mas Yunus. Ya, oke, makasih. Ya, terima kasih Mas Yunus untuk informasi dari Dikti ya. Terakhir, Mas Agus Ali bulan depan ulang tahun kayaknya nih. Baik, Mas Ferry. Dari BLPT sih sebenarnya mau respon atas Mas Putra tadi. Jadi ada forecastingnya tadi ada 90.000 peserta PPG Daljab ya, Mas Putra ya. Atau sekarang namanya guru tertentu kalau nggak salah. Ya, jadi daftarnya lewat PMM gitu kan. Berarti ini kan butuh akun 90.000 akun belajar ID gitu ya. Ya karena daftarnya lewat PMM kan mau nggak mau harus belajar ID gitu. Bukannya guru udah punya belajar ID? Makanya ini Daljab ini Mas ya. Berarti guru aktif. Oh aman berarti, aman. Oke, bukan perajab ya berarti ya. Oke. Udah, clear. Afdol. Tahu-tahu pas udah selesai clear kata Putra ada revisi. Itu perajab. Baik, Yang SOP insiden udah di info belum? Oh, oke. Berarti di next meeting ya. Ya. baik sudah semua dari Satker yang menggunakan GCP menginformasikan kebutuhan di bulan Agustusnya. Mungkin tambahan ya, tim Elite juga sudah kirim email ya terkait CrowdStrike kemarin ya. Preventif juga sudah diinfokan via email. Iya, ini preventifnya. Jadi mungkin rekan-rekan lebih aware lagi karena jalur-jalur phishing ya. Itu agar bisa lebih wanti-wanti lah kalau ada terkait email ataupun dari link-link yang di luar domain resmi dari CrowdStrike. Kemudian saya laporkan Mas Aris dan Mas Andri bahwa Pusmendik ini akan melaksanakan ANBK di bulan Agustus untuk jenjang SMA dan SMK derajat. Itu rangkaiannya dari tanggal 5 sampai tanggal 25 Agustus. Kemudian tadi BP3 ada survei kebinekaan juga sebanyak 30.000 kalau tidak salah. Kemudian PPG Daljab semula 60.000 menjadi 90.000 dengan menggunakan ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, arahan Bu Juri sendiri untuk ini harus ada simulasinya dan link pendaftaran itu di platformnya PMM tapi nanti akan mengarah ke proyeknya BP3. Target PPG Daljab sendiri itu sekitar 500.000 yang dipecah-pecah ya. Ini sekarang 90.000 dulu. Kemudian lanjut ke Puspres, belum ada event signifikan, jadi tidak ada isu. Kemudian BPTI tadi isunya isu internal ya, jadi aman lah. Dan Dikti isu backup sudah jelaskan, kemudian yang klaster nanti akan di-upgrade oleh tim Eliteri. Dan untuk BLPT concern di akun belajar ID untuk Daljab tapi sudah clear bahwa guru-guru yang peserta Daljab ini sudah memiliki akun belajar ID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Aris dan Mas Andri untuk penggunaan public cloud di bulan Agustus. Jadi yang lebih riskan itu di ANBK ya untuk bulan Agustusnya. Demikian Mas Andri, Mas Aris. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry. Pak Haris ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo. Nggak ada ya, sudah ya. Jadi terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Tadi kita sudah beberapa diskusi dan untuk teman-teman kita concern yang untuk layanan PDNS dan on-prem di minggu depan kita rencana kita ada agenda ketemu dengan Kominfo, bahas kebijakan DRC, backup dan sebagainya, jadi kebijakan dan teknis. Termasuk juga nanti
kalau teman-teman mau ngomong, boleh nggak kita bikin DRC atau bikin apa, silakan aja ditanyakan ke Kominfo. Jadi kita sama-sama keroyok Kominfo lah, ibaratnya gitulah, demi keberlangsungan layanan kita lah. Jadi kan kalau Kominfonya bersikeras ya kita ikutin aja dulu gitu. Tapi kita mohon kehadiran teman-teman. Karena kan stakeholder layanan kita kan teman-teman nih. Jadi nanti kita ada workshop dengan tim Kominfo, kita juga undang tim Kemenq yang sudah punya DRC. Nah kebetulan kelebihan Kemenq itu dia sudah jadi bagian dari pusat data nasional. Secara khusus tapi ya, secara khusus tanda kutip. Jadi maka mereka mau mengembangkan apapun, nah terserah lah, itu udah dikasih hak prerogatif. Nah kita coba berusaha nanti bagaimana dari kebijakan di CDRC, backup dan sebagainya, nanti kita coba tanya, termasuk nanti ini yang kita akan coba propose. Terus yang kedua, apakah memungkinkan nanti data center kita suatu saat bisa jadi bagian dari pusat data nasional? Nah, kita nggak tahu kan, itu nanti siapa tahu boleh gitu ya. Nah ini kebetulan kampus kami kan bekas Kominfo ya, jadi dia lebih intens bisa nge-push dari kebijakannya di sisi Kominfo, jadi ini kesempatan yang bisa kita gunakan untuk bisa ya kasih sedikit jalan tol lah buat Kemendikbud lah. Nah ini yang kita mengharapkan nanti minggu depan teman-teman bisa hadir. Terutama yang punya layanan-layanan besar seperti PD Dikti, Dapo, Dasmen dan sebagainya. Paling itu ya rekan-rekan sekalian, karena Pak Aris juga sudah ada tidak yang mau disampaikan. Mas Peri terima kasih, Mbak Diva terima kasih juga atas kehadirannya, rekan-rekan Satker. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taka silahkan pengumuman. Selamat siang, Assalamualaikum. Untuk kunci kamar bisa menemui Bu Nurita ya, dan untuk makan siang itu di lantai 5, lantai 6 di seberang resepsionis. Untuk administrasi bisa menemui Mas Asep tuh di meja belakang. Ya, sekian itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, mau menambahkan kembali, bagi yang masih mau menginap masih bisa ambil kunci kamar, masih dapat makan malam. Kemudian untuk teman-teman tim kerja tata kelola SPB dan infrastruktur, nanti akan ada pertemuan dengan Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi
di sini. Selamat siang untuk rekan-rekan Pusdatin khususnya tim tata kelola. Nanti jam 1 kita kumpul lagi di sini ya untuk rapat bersama Pak Kapus. Terima kasih.